Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus, kita berjumpa kembali dalam podcast Pus Dosen. Dalam acara ini, kita akan membedah buku karya dari dosen-dosen kita dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan dalam kesempatan podcast kali ini, kita akan membedah sebuah buku dengan judul Introduction, Linguistics and Literature, a Course Book. Di samping saya dengan Bu Vidya Mandarani. Selamat siang Bu Vidya, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Nur. Bu Vidya adalah pengarang buku dari buku yang kita bedah kali ini, yaitu Linguistics and Literature, sebuah karya yang saya pikir cukup menarik ya Bu ya. Linguistik, sebuah kajian, salah satu kajian, bidang kajian mengenai bahasa. Kalau boleh tahu, buku ini membahas apa saja, Bu? Selain apa sih sebenarnya linguistik ya? Karena saya pribadi juga ingin tahu apa itu linguistik ya. Dan kemudian apa kaitannya dengan literatur? Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa perkenalan dulu ya. Saya Bu Vidya Mandarani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya menulis buku ini karena ada mata kuliah Introduction to Linguistics and Literature di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi walaupun di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, teman-teman mahasiswa juga belajar tentang ilmu linguistik dan literature. Apa itu linguistik dan literature? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Jadi walaupun mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris sama, ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi kalau misalnya mau menilik lebih dalam tentang isi bukunya berisi tentang dasar mempelajari sebuah bahasa, mulai dari di dalamnya ada nama fonetik, fonologi, bagaimana cara mengucapkan, bagaimana cara menganalisis bahasa dari kajian analisis kata, kalimat, makna, dan lain-lain. Bagaimana dengan literaturnya? Literatur adalah susastra atau kesusastraan, yang artinya adalah ketika kita sudah menganalisis sebuah bahasa, nanti muaranya adalah kita akan memahami bagaimana bahasa itu digunakan untuk menganalisis karya sastra, gitu Mbak. Oke, kalau boleh tahu lebih spesifik, buku ini selain membahas mengenai dasar-dasar dari linguistik itu sendiri, terus kemudian apa mungkin kandungan lain yang kemudian lebih spesifik yang mendalam gitu kira-kira? Baik, jadi di dalam linguistik dibagi menjadi dua, yaitu linguistik dalam bentuk kecil, namanya adalah microlinguistik, dan linguistik dalam bentuk luas, di dalam buku itu disebut sebagai istilah makrolinguistik. Nah, di dalam buku itu mengupas tuntas what is microlinguistik dan makrolinguistik. Jadi linguistik dalam bentuk yang sempit ketika linguistik tersebut dipelajari dalam bentuk sounds atau kata, kalimat, makna, dan lain-lain. Bagaimana dengan makrolinguistiknya? Makrolinguistik berarti bahasa itu sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ketika bahasa itu dipengaruhi oleh dialek seseorang, bahasa itu dipengaruhi oleh siapa pembicaranya, bahasa itu dipengaruhi oleh background atau tujuan atau konteks tertentu dalam bahasa itu digunakan. Seperti itu. Terus kemudian apa pentingnya sih Bu kita belajar mengenai linguistik ini? Ya, kenapa di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu penting belajar tentang linguistik? Karena mahasiswa kami akan mengajar bahasa Inggris. Otomatis kalau mau mengajar bahasa Inggris berarti mereka harus punya background bahasa yang baik terlebih dahulu. Karena mereka tidak hanya mengajarkan bagaimana cara mengucapkan, tetapi pemilihan kata, kemudian bagaimana kata itu digunakan di dalam sebuah kalimat supaya tidak terjadi kesalahan ketika mengajar. Karena kan grammar itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita mau mempelajari unsur kata dulu, bagaimana kita menyusun kalimat yang benar, SPOK yang sekarang jarang digunakan oleh generasi muda. Buku ini mengupas tuntas dari awal, mulai dari kata benda itu apa, kata kerja itu apa, kemudian bagaimana kata benda subjek itu harus kata benda, predikat itu harus kata kerja, seperti itu Mbak. Begitu. Oke. Jadi kalau ini saya akan melihat pentingnya dalam konteks yang lebih kecil ya, terutama untuk calon-calon para pendidik ya. Jadi memang para pendidik kita harus mengerti mengenai linguistik itu sendiri itu apa.
terutama yang berkecimpung dalam bidang pendidikan bahasa ya. Tapi kemudian mungkin ada sasaran lain, contohnya audiens lain yang perlu dituju. Contohnya kemudian saya melihat kan ada sebuah gap besar mengenai contohnya generasi saya sendiri, old generation lah istilahnya. Kemudian ya yang kita lahir dalam generasi X, Y gitu kan, kemudian kita membaca teks itu kan hal yang biasa ya. Karena memang waktu itu kan internet belum sudah ada, tapi kemudian tidak terlalu masif seperti sekarang. Tapi pada generasi berikutnya, generasi milenial, apalagi generasi Z yang kemudian lahir tahun era 2000-an itu kan sangat lingkungan mereka sangat terpengaruh dengan internet itu sendiri. Ada aplikasi semacam TikTok itu yang kemudian mereduksi bacaan, sehingga kemudian generasi kita sekarang kemudian lebih berfokus pada menonton. Lah itu kemudian ada nggak aplikasi kemudian ada nggak kira-kira kemudian itu juga ditujukan pada generasi ini gitu? Ya, sebenarnya buku ini tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa saja, ya, bisa dikonsumsi atau dibaca oleh orang-orang yang memang membutuhkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan ilmu linguistik dan literature. Misalnya ketika mereka melakukan research dan mereka membutuhkan referensi yang di dalamnya misalnya ingin membahas tentang makrolinguistik atau mikrolinguistik tersebut, itu juga bisa digunakan. Kemudian ketika kita berlari lebih jauh ke makrolinguistik, linguistik pembelajaran bahasa dalam bentuk yang lebih luas, sebenarnya hal itu mengcover seluruh penggunaan bahasa yang digunakan, baik bahasa yang digunakan secara tulis maupun secara lisan oleh halayak ramai ketika sekarang sudah mulai TikTok, internet, YouTube dan lain-lain. Hal itu menjadi sebuah tantangan bagaimana teori-teori linguistik itu dapat menjadi atau digunakan untuk menganalisis perkembangan bahasa tersebut, karena di dalam buku tersebut juga disampaikan bahwa bahasa itu sifatnya arbitrary itu ya mengikuti perkembangan zaman. Hari ini bahasa ini belum ada, besok bahasa ini sudah viral di sosial media. Kenapa ini terjadi? Karena pengaruh lingkungan. Makrolinguistik sangat berpengaruh. Bahkan misalnya ketika kita mungkin kita generasi yang lebih tua daripada mahasiswa kita atau kalangan generasi muda, kita tidak memahami bahasa-bahasa mereka yang kita tidak tahu. Nah, itu juga ada teori-teori yang membahas tentang itu, seperti itu. Oke, terus kemudian lanjut, mungkin kita bisa sedikit promosi mengenai buku jenengan. Boleh. Jadi buku Bu Vidya ini bisa dibaca dan bisa di-download di aplikasi kita di Slim, perpustakaan.umsida.ic.id. Jadi para mahasiswa maupun kemudian para sobat perpus lainnya silakan membaca dan menikmati buku karya Bu Vidya ini. Sebelum kita tutup, Bu, mungkin ada point of view gitu ya yang perlu mungkin Ibu perlu mengemukakan di tempatan ini, terus kemudian mungkin ada pesan dan harapan ke depannya mengenai buku ini. Baik, sebenarnya mungkin buku ini memang masih menjadi buku ajar ya untuk mahasiswa kami, tetapi misalnya digunakan untuk referensi research atau yang lain atau bahan baca bagi halayak yang memang membutuhkan ilmu linguistik dan literatur sangat bermanfaat juga. Namun nanti mungkin di edisi berikutnya ingin mengembangkan atau ditambahi dengan hasil-hasil research yang memang sudah ada, yang memang sedang dilakukan sekarang mengenai ilmu linguistik dan literatur, dan akan dikembangkan untuk menambah kemasan isi dari buku ini. Jadi semoga buku ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak Bu Vidya. Ya, sama-sama. Sobat Perpus, acara podcast kali ini kita tutup dan mengucapkan alhamdulillah alamin. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.